Bung Karno itu mengalami discontinue. Sepanjang hidupnya dia orientasinya itu kemerdekaan. Tapi karena narasi besarnya itu ada di kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu nggak ada dalam narasinya. Jadi masih tertinggal di pemikiran Iya. yang harusnya sudah move on gitu. Makanya waktu orang mengalami kemiskinan dia pergi keluar-keluar perang lawan Malaysia ini kayak gitu. Oke. Kebalikannya Pak Harto itu kayak gitu. Dia orang realistis kan. Kebutuhan hari ini orang lapar, orang ini perlu membangun Pangan gitu ya. pangan kayak gitu. Tapi apa yang membuat Romawi itu bertahan? Agama. Yang menyatukan ya. Iya. Dalam sejarah dunia itu sebenarnya narasi agama yang punya impact besar dalam melahirkan negara-negara superpower itu. Satunya Romawi itu salah satunya. Salah satunya itu yang Romawi itu. Mengapa partai Islam itu tidak bisa menjadi besar? Karena dia tidak bisa mentransformasi kesadaran agama ini menjadi pemikiran yang sistemik yang bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ya kan? Kan dia tidak hanya mengatur isu moral kan? Persis. Jadi Pak Anies berarti menghidupi gagasan-gagasan besar ya dari perjalanan sebagai Semuanya, iya. personal bahkan ketika berpolitik. Semuanya iya. Termasuk semua ide yang kita pakai di PKS itu sampai bisa tumbuh memang pergulatan gitu. Pergulatan. Nah, Mas Anies kan punya concern yang serius soal sejarah nih. Iya. Dan kayak dari sejarah itu kan Mas Anies bisa memetakan atau setidaknya melihat perjalanan masyarakat dunia lah setidaknya. Mas Anies punya concern geopolitik yang orang kalau nggak baca sejarah mungkin juga nggak susah juga ya. Susah ya. Itu hal itu menjadi kegelisahan sekarang di Partai Gelora. Cuma memang kita masuk 2 tahun pertama kena pandemi kan. Persis. Ya 2019 ya. Ada ruang gerak kan. Nah masuk tahun ketiga sudah masuk verifikasi administrasi. Jadi kita tuh habis 2 tahun. Oke. Nah, begitu masuk ke masalahnya proses administrasi yang sekarang ini panjang banget ya. Sangat menyita waktu ya. Tapi kabar baiknya kan Gelora lolos dan ada pertama yang punya karena dari awal waktu masa pandemi itu karena ada pengalaman teritorial bagus, jadi dari awal saya concern ke situ. Cuma menyita waktu untuk kebutuhan pembinaan. Oke, suatu yang beda tuh ya. Sosialisasi narasi ke akar rumput itu agak apa namanya? Kita kehabisan waktu banget di situ. Padahal di ide-ide kayak Gelora ini kan perlu waktu banyak untuk ketemu orang, ketemu orang. Untuk diseminasi itu. Terasa banget loh. Dan masalahnya pandemi itu menyangkut keselamatan jiwa sih aja. Orang panik, orang galau nggak ada. Jadi loss 2 tahun pandemi itu ruang dan untuk kita banyak meninggal. Salah satunya fotografer kita. Ibu saya meninggal. Banyak banget meninggal. Di daerah. Dan yang lebih buruk itu memang impactnya pada kepanikan ya. Kepanikan ya. 10 tahun itu. Panik banget orang. Oke. Nah kita bikin ini kalau nggak salah masih di pandemi ini. Oh tempat ini. Tempat ini alasannya kita bikin itu karena nggak bisa terpaksa lewat Zoom semuanya rapatnya ini. Ini kita bikin buat media center ini ya. Ruang untuk bertemu tadi ya, nggak tergantikan juga sih. Karena akhirnya kita pakai rekrutmen. Tapi alhamdulillah rekrutmen online itu kita sekarang 1 juta loh menurut saya. Oh iya, online rekrutmen. Itu berkah pandemi dong. Orang dahsyat juga, kita nggak menyangka juga itu. Tapi sekarang udah 1 juta itu. Nah, cuma memang kan dalam politik pertemuan langsung itu nggak tergantikan sih. Iya. Bagaimanapun tuh ya. Apalagi Pak Anies kan, wah ketemu panggung kan, wah. Tapi Gelora sendiri hadir karena kegelisahan apa sebenarnya Pak Anies? Sebenarnya karena secara naratif itu discontinue ya. Discontinue. Di PKS itu dan mulai mengalami degenerasi itu ya. Degenerasi, discontinue, oke. Jadi secara naratif dia discontinue, nggak bisa lanjut. Makanya saya membayangkan kayak PKS sekarang itu ya nggak ada jalannya gitu.
Oke. Dia akan kira-kira nasibnya akan kayak P3 zaman reformasi. Oke. Dikurung di situ aja gitu. Iya. Jadi memang itu dua penyakit yang gampang dialami partai ya. Kayak Demokrat sekarang itu. Dia secara naratif itu diskontinue. Makanya saya mau jelasin di awal nanti ini soal. Oke. Ini partai masa lalu, partai masa kini, partai masa depan. Oke. Jadi narasi itu menentukan ruang gerak partai-partai itu. Kayak Demokrat sekarang kenapa nggak bisa lanjut? Ya satu degenerasi ya. Iya, tadi saya sebut juga kan ada ketidakberlanjutan. Yang kedua secara naratif memang diskontinue gitu. Karena waktu 2004 dia muncul karena faktor SBY kan. 2009 kan isu korupsi itu karena ada momennya. Momen begitu kan susah lanjut itu. Nggak bisa itu kayak blessing jatuh dari langit gitu aja ya. gitu ya. Susah lanjut kayak gitu. Bandingkan dengan Golkar ya. Golkar itu kan karena paling tidak ya basisnya itu real, dia partai masa kini kan dia. Siapapun berkuasa dia ada. Yang kita nggak tahu nanti ini ya. Tapi Golkar paling sedikit kan dia ada regenerasi juga sekarang di dalamnya, itu cukup bagus itu ya. Itu kategorinya partai. Dia sekarang lebih masa kini dan futuristik. Dia punya sejarah panjang, tapi dia nggak terlalu nostalgik gitu loh. Dengan masa lalunya. Karena lihat ke depan. Iya. Kalau kayak PDIP sekarang kan dia nostalgik ya. Iya, masih nostalgia. Dan menurut saya ada degenerasi dia mengalami itu. Jadi walaupun menang, tapi menangnya itu stuck gitu. Ya. Mestinya sebenarnya mereka memanfaatkan Pak Jokowi ya maksimumnya. Ya. Kalau Pak Jokowi jadi istilahnya momentum regenerasi di dalam, gede itu Pak. Gede. Ya, tapi kayaknya nggak disambut ya. Malah pecah ya. Nah, kalau Gelora sendiri disiapkan untuk menjadi partai. Kita sekarang punya basisnya itu, basis narasinya itu dia lebih futuristik gitu. Futuristik, melihat ke depan. Apa yang Pak Anies lihat di depan sehingga menyiapkan partai ini untuk landasan menyongsong? Kira-kira kayak kita waktu Sumpah Pemuda itu ya. Sumpah Pemuda itu momentum pertengahan antara pergerakan nasional di awal abad 20 dengan kemerdekaan di pertengahan abad. Ya, ketemu tuh ya. Jadi persiapannya ada, ya. Momentumnya ketemu. Jadi Sumpah Pemuda itu mungkin waktu peristiwa itu terjadi nggak ada gaungnya gitu. Di zaman itu ya. Ya. Orang belum melihat itu sebagai sesuatu ya. Tapi pada dasarnya dia adalah kesimpulan dari pergerakan nasional. Kan pergerakan nasional ini kan shifting dalam skala pergerakan dari perlawanan daerah ke perlawanan nasional kan, pakai jalur politik. Ya. Itu kan kesadaran baru pemimpin waktu itu. Kan? Jadi itu ada spektrum shift di situ ya. Ada spektrum, ada shifting dalam narasi yang besar itu. Ruang pergerakan kita meluas secara geografi. Ya. Tidak hanya lokal by suku, tetapi melintas. Dan tidak mengandalkan perlawanan militer. Makanya kemerdekaan kita kan nggak ada sejarah militernya besar. Ya. Yang ada itu adalah sejarah mempertahankan kemerdekaan. Perang mempertahankan kemerdekaan. Tapi kalau sebelum kemerdekaan tidak ada yang bisa ente sebut sebagai kayak big battle gitu ya. Jadi Gelora berupaya untuk menyambut perkembangan dunia yang berubah ini. Jadi di periode itu kan begini, kalau secara tahapan dan juga tahapan pribadi waktu itu. Waktu tahun 2009 saya menganggap bahwa PKS ini sudah sampai pada menjadi kekuatan mainstream. Jadi dulu ini kan saya mendefinisikannya begini dulu. Ya. PKS itu ada 3 tahapnya. 1 dari outsider menjadi insider. Ini kan gerakan bawah tanah. Ya. Muncul ke permukaan, mengintegrasikan diri dalam sistem politik. Nah, itu tahap sampai 2004. 2004 ke 2009 kita masuk menjadi mainstream. Ya, di pemerintahan. Makanya koalisi dengan SBY. Setelah itu mestinya masuk menjadi leader. Tapi di situ diskontinunya. Oke. Karena dia nggak ada ide.
nggak ada narasi kenegaraannya, itu nggak ada. Nah, waktu itu kan ada peristiwa krisis finansial itu ya. 2008. Nah, jadi sejak itu saya mulai concern keluar banyak. Nah, waktu jadi pimpinan, saya punya kesempatan keluar terus dan mulai berinteraksi dengan banyak pihak. Banyak pemimpin, pemikir strategis dunia. Nah, terus ada kejadian Arab Spring, ada. Ya, 2011, 2012. Nah, saya di situ sejak itu saya mulai secara otodidak belajar soal geopolitik itu. Oke. Lebih banyak. Sebelumnya sih belajar tapi nggak cukup intens. Dari situ saya intens sekali belajar. Tapi bersamaan dengan itu konflik di dalam udah terjadi. Nah, sebenarnya kalau ditelisik akar konfliknya itu lebih karena itu discontinue secara naratif dan ya nggak ada ide barunya lagi. Ya. Makanya Anda lihat kayak PKS sekarang ya begitu itu. Jadi dia gagal padahal udah jadi mainstream sebenarnya kan. Ya, harusnya dia jadi leader setelah itu. Nah, umumnya kenapa partai-partai Islam yang kemudian ada di mainstream gagal menjadi leader di situ? Ya. Itu karena dua tadi itu. Satu, dia nggak punya narasi kenegaraan. Oke. Narasi kenegaraan itu artinya keluar dari narasi. Ini kan outsider semua kan. Partai kanan itu punya kemiripan dengan partai kiri, nggak siap berkuasa. Itu. Oke. Kalau berkuasa nggak lama, nggak bisa ajak gitu. Karena pada dasarnya kan manfaat dari narasi itu baru terasa waktu kita sampai ke satu tahap. Nah, jadi begitu kayak misalnya Demokrat ya, begitu dia berkuasa habis itu apa? Kosong gitu kan. Ya. Karena pada dasarnya waktu Demokrat naik itu kan gejala SBY gitu loh. Ya, betul, persis. Bukan gejala narasi ya. SBY Tokoh tidak ya. tokoh itu ya. Nah, setelah itu hilang ya hilang sudah itu. Nah, persoalan PKS itu dia adalah gerakan, dia nggak punya tokoh banyak. Tapi sebagai gerakan dia narasinya itu pendek. Kenapa? Dia nggak punya narasi kenegaraan karena dia nggak punya histori di situ. Dia outsider. Gitu. Nah, sebenarnya semua perbedaan pendapat akarnya itu di situ dia. Orang nggak siap berkuasa itu. Jadi kayak misalnya 2009 itu kita itu menguasai 25% populasi Indonesia dari 4 gubernur. Ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Maluku Utara. 4 ini itu 60 juta populasi. Gak gampang loh itu. Iya, hampir 50% lebih kan populasi. Ya. Artinya satu tahap lagi sebenarnya itu masuk ke itu. Tapi cracknya di situ. Nggak ada narasi yang kenegaraan itu. Nggak siap memang. Tapi itu tipikal semua partai-partai reformasi ya. Mau kanan mau kiri sama semuanya. Jadi kayak PDIP misalnya sekarang berkuasa, gagap gitu. Nah, sebagai partai untuk tidak masuk ke jebakan itu apa yang harus dilakukan ya, Mas Anies? Jika dengan gelora. Nah, sekarang makanya kita bikin dulu spektrum dari narasinya secara waktu dan secara ruangnya besar. Iya. Secara waktu kita punya akar sejarah, kesadaran sejarah yang kuat dan punya visi yang futuristik. Tapi pada waktu yang sama kita mesti realistis dengan kebutuhan pemenangan pemilu. Ya kan? Itu secara waktu. Jadi kalau kita membuat definisi partai itu ada 3, partai masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kita punya share di 3-tiganya ini walaupun dengan porsi yang paling kuat pada partai futuristik itu tadi. Yang kedua, secara konten kita ini kan terbatasi oleh kanan, tengah, kiri. Ya. Padahal sebenarnya kanan dan tengah itu titik temunya kan di hubungan agama dan negara. Ya, persis. Ini Mas Anies sering tuh nggak bisa tuh dipisahkan antara negara dan Tapi di tengah dan kiri kan persoalannya di keadilan sosial. Ya. Iya kan? Kanan tengah agama, kiri tengah keadilan sosial. Ya. Kan di situ titik temu. Apa sih susahnya mempertemukan 3-tiganya itu? Artinya demokrasi, agama, dan kesejahteraan. Oke. Kan di situ sebenarnya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang
misalnya kayak di kanan ya, yang gagap kayak seperti PKS, dia Partai Keadilan Sejahtera, tapi dia nggak punya gagasan yang orisinil tentang bagaimana mewujudkan isu itu. Iya kan? Dia bisa bicara tentang hubungan agama dan negara, tapi dia punya kekurangan besar dalam bicara dalam soal ekonomi. Ya. Yang kiri dia punya tuntutan besar, isu buruh, isu ini. Ya, kesejahteraan sosial, keadilan Iya kan? tadi. Keadilan sosial. Tapi dia nggak punya teori tentang negara dan agama. Makanya kalau kita lihat sebenarnya dalam era konflik sekarang ini, kan krisis geopolitik yang terjadi sekarang itu sifatnya sistemik ya. Sistemik dalam pengertian begini. Sistem yang ada sekarang ini, ekonomi itu, memang selesai masanya berlaku. Akan mengarah pada Kita krisis. sedang mencari satu sistem baru yang benar-benar nggak ada sebelumnya. Nah, sebenarnya yang kurang, saya senang dengan acaranya Mas Wisnu ini karena inti bicara soal pergulatan ya. Iya, iya. Pergumulan orang. Ini bukan soal sukses nggak sukses, Ya. tapi pergumulan. Yang kurang dari semua perdebatan kita itu adalah perdebatan tentang proses mencari sistem baru itu. Oke, ya. Itu yang kurang. Kalau lihat perdebatan di TV, podcast, atau segala itu, tidak banyak orang, hampir tidak ada yang membicarakan karena dianggap tema berat masyarakat. Kita terlalu memanjakan pemirsa bahwa mereka tidak butuh yang berat-berat. Padahal secara dalam kenyataan sebenarnya justru itu yang mereka perlu. Iya, iya. Iya kan? Kayak misalnya ketika perang Putin ini kan dia bicara tentang sistem dunia yang multipolar. Persis, ya. Nggak lagi bipolar lagi, kekuatan Iya kan? nggak cuma dua sekarang. Ya. Tapi bagaimana wujudnya itu? Iya kan? Instrumen institusionalnya apa? Ya. Dan itu orang yang nggak bicara. Artinya ada pergolatan besar secara global sekarang, kita itu nggak terlibat. Kayak di pinggiran ya? Kayak Atau di malah jadi pinggiran. korban kalau Mas Anies sering sebut sebagai gitu. collateral damage gitu. Iya. Ya? Kita tuh nggak terlibat dalam perdebatan itu. Iya kan? Iya. Padahal ini sedang ada goncangan besar gitu. Betul. Nah sebenarnya kita di Gelora ini itu yang kita kejar itu. Sayangnya kita di awal itu karena 2 tahun pertama hilang. Iya, karena pandemi tadi. Pandemi itu nggak ada, tidak cukup Akselerasinya, waktu untuk mengakselerasi diseminasi narasinya itu. Gitu. Nah, habis itu kita masuk di pekerjaan teknis. Sekarang masuk kampanye. Gitu. Tapi itu kan bagian dari strategi juga untuk kemudian Iya. menuju apa yang tadi kalau Mas Anies membagikan partai masa lalu, partai kini, dan partai masa Ya. depan. Nah, karena spektrum narasi kita secara waktu ini panjang, karena futuristik begitu. Partai ini punya ruang bertumbuh insya Allah yang besar ke depan. Oke. Nah, secara narasi juga karena kita mau keluar dari perdebatan kanan tengah kiri ini kayak gitu. Memang waktunya ini kita menggabung 3 isu utama ini. Jadi satu. Agama, demokrasi, dan Keadilan. kesejahteraan. Iya. Kan semuanya orang sedang mencari modelnya kan di situ. Iya, iya. Cuma sistem apa yang kita pakai untuk mewujudkan itu, itulah perdebatannya sekarang kan. Tapi itu kan butuh apa ya, kayak nafas yang panjang dan Butuh nafas meyakinkan panjang, iya. publik bahwa kita butuh narasi loh, butuh Iya. kekuatan supaya tidak ada diskontinuitas Nah, tadi ya itu. contohnya begini, Bung Karno itu mengalami discontinue. Bung Karno. Ya. Sepanjang hidupnya dia orientasinya itu kemerdekaan. Indonesia merdeka waktu umurnya kan masih terlalu muda dia. Ya. Berapa ya? 44 atau 45 ya? Bung Karno ya. Dia Bung kan Karno 44, dia 44 kan? 01 kan? Ya, 45 44 tahun, ya. 20 tahun itu kan kayak disorientasi. Selama pemerintahan. Ya memang ada perang itu seperti Ya, itu. ya. Tapi juga ada persoalan disorientasi dalam pengelolaan negara. Memang negaranya juga terlalu besar ya. Ya, Indonesia. Tapi karena narasi besarnya itu ada di kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu nggak ada dalam narasinya. Jadi masih tertinggal di pemikiran Iya. yang harusnya sudah move on gitu. Makanya waktu orang mengalami kemiskinan dia pergi keluar-keluar kan. Perang lawan Malaysia Banyak ini kayak gitu. Malaysia. Oke. Kebalikannya Pak Harto itu kayak gitu tuh. Dia orang realistis kan. Kebutuhan hari ini orang lapar, orang ini perlu membangun Pangan gitu ya. pangan kayak gitu.
Memang dia menyelesaikan semua persoalan itu secara real. Pangan, pendidik, buta huruf, dahsyat loh semua. Dan keuntungannya kan ada kontinuitas ya selama 30 tahun itu. Nah, sekarang di Pak Harto itu tidak menyiapkan kesinambungannya. Jadi kalau Bung Karno mengalami diskontinu secara naratif, itu Pak Harto itu mengalami degenerasi. Oh, yang dua tadi Pak Anies sebut, discontinue, satu degenerasi. Degenerasi. Jadi Pak Harto nggak menyiapkan. Makanya pemimpin reformasi begini kenapa nggak kuat semuanya? Karena nggak ada yang punya kesiapan. Nggak ada gitu. Jadi kita sebagai bangsa, kalau boleh dibilang ya, secara teknologi kita mundur loh dalam 20 tahun terakhir. Mundur? Combine to China. Oh iya. Iya kan? Combine ke Korea misalnya kayak gitu tuh. Kenapa? Karena kita sibuk dengan persoalan politik dalam negeri. Memang ada partisipasi tinggi kayak begitu tuh. Dan kita mungkin agak tertipu dengan istilah $1 trillion itu ya. Sebagai GDP. Tapi sebenarnya potensi kita itu jauh lebih besar dari itu. Nah, gap ini yang sekarang kita urus di Gelora itu. Itu kenapa Pak Anies sering menyebut superpower baru Indonesia, karena itu yang saya bilang, kita itu mengalami karena ada degenerasi di masa Pak Harto itu kayak gitu tuh. Jadi yang terjadi selama masa reformasi itu kayak sintesa aja gitu. Kita sebagai negara kelas menengah dapat, tapi sebagai negara demokrasi juga dapat. Cuma di compare kepada seluruh kemampuan kita, yang kita capai ini kecil. Gitu. Jadi sering kan Mas Anies menyebut langit kita terlalu tinggi. Nah, itu dia. Itu maksudnya. Mimpi kita terlalu rendah. Kita terbang terlalu rendah. Kita terbang terlalu rendah. Itu maksudnya. Potensi kita sebenarnya sangat besar. Karena itu tadi itu. Sekarang persoalan kita adalah kita masuk di tengah krisis global seperti itu. Jadi potensi bahwa kita bisa menjadi collateral damage itu muncul kembali. Kalau kita nggak punya narasi, nggak punya kemampuan untuk menjadi pemain tadi ya. Nah, tantangan terbesar Gelora itu sebenarnya adalah menghadapi mazhabnya Chul itu, political marketing. Melengkapi itu. Kan mazhabnya DDJA, mazhabnya lembaga survei ini semua kan. Elektoral semua. Elektoral semua gitu. Kita dalam posisi yang sekarang realitas politik ya, Mas Anies kan ya lama sekali politik, menjual gagasan, memberikan kekayaan mimpi itu laku nggak diterima? Yang kita kaget itu ya, waktu kita turun ke bawah itu lebih gampang menjualnya justru gitu. Gagasan itu. Cuma itu tadi yang saya bilang, kita benar-benar 2 tahun pertama itu benar-benar kehilangan waktu ya. Jadi contohnya misalnya, ide tentang superpower baru itu kan membuat kita membaca persoalan kita hari ini secara lebih saintifik. Contohnya misalnya, fondasi dari negara superpower baru itu kan SDM. Oke, sekarang kita lihat indeks pembangunan manusia kita. Begitu kita lihat angka stunting, itu 30%. 4 juta bayi yang lahir setiap tahun, sepertiganya itu stunting. Angka stunting ini kan nggak pernah ada dalam pikiran politisi. Persis. Iya kan? Nggak masuk itu untuk dibicarakan masalah stunting itu. Tapi begitu kita bicara begitu, orang paham. Karena dekat dengan pengalaman harian mereka. Kalau stuntingnya 30%, kan artinya setiap tahun ada 30% manusia Indonesia yang lahir yang akan jadi beban masyarakat, beban negara dalam jangka menengah, jangka panjang. Iya, betul. Iya kan? Jadi ente cuma punya 2/3 ini populasi. Iya kan? Artinya ente sudah memikul beban dari awal yang seharusnya kalau ente tahu bisa mengatasi semua, ente bisa mengatasi beban. Kalau kita pendekatnya political marketing dari awal, itu nggak masuk di janji. Kenapa? Karena ibu hamil cuma 4 juta kok. Bukan faktor penentu untuk mendapatkan suara. Iya kan? Tapi begitu Anda bawa ke dalam skala yang lebih luas, lain lagi gitu. Kan itu kayak ada tegangan ya Mas Anies. Satu sisi yang sangat praktikal,
dan untuk mendapat kekuasaan, sementara yang lain kan gagasan besar untuk memanfaatkan kekuasaan itu untuk apa gitu kan. Nah, disitulah perlunya sebenarnya narasi itu gitu. Supaya waktu kita berkuasa itu kita tahu kekuasaan ini cuma alat, tidak lebih dan tidak kurang. Gitu. Nah, di kita di Gelora ini ya kita punya, karena pernah punya pengalaman ada juga dalam kekuasaan, jadi kita pikir itu satu sentuhan pertama yang kalau kita kembali lagi kita lebih bisa mengatasinya. Nah, memang kalau untuk mengatasi kebutuhan elektoral di lapangan itu sebenarnya sih lebih gampang buat kita ya, karena begitu kita menurunkan ide abstrak itu menjadi nyata, orang bukan cuma menyadari ide nyatanya itu, tapi excited bahwa akhirnya dia menyadari sesuatu yang abstrak. Itu bertahan lebih lama juga lebih kan lama. di benak. Jadi misalnya kita bilang 22 tahun pertama dari umur manusia Indonesia dia diurus oleh negara. Mulai dari dia dalam kandungan supaya sampai ibunya nggak stunting, 1000 hari pertama, habis itu masuk TK, kita bikin pendidikannya full day school sampai SMA, tapi kita tambah angka kewajiban belajarnya jadi 16 tahun. Jadi kuliahnya pun kita gratiskan. Kalau orang kuliah, orang sekolah full day school sampai jam 4 lah, misalnya jam 3, jam 4 ya begitu. Anak-anak di sekolah, kan kita harus kasih dia makanan gratis di sekolah kan. Tanggung jawab lah itu negara. Tanggung jawab kan. Secara angka ini katakanlah 70-an juta lebih lah populasinya semua. Bisa kita selesaikan secara anggaran juga, itu nggak terlalu masalah sebenarnya secara anggaran. Tapi maksudnya dengan perhatian seperti ini orang bisa mengerti bahwa satu ide besar itu begitu diturunin menjadi agenda yang nyata, agenda aksi itu nyambung langsung dengan ide besarnya. Jadi saya membayangkan sekarang ibu-ibu kalau dia tahu bahwa kalau Gelora menang dia akan diurus oleh negara, akan dikasih bantuan gizi supaya anaknya tidak stunting. Akan ada 4 juta ibu hamil yang bahagia dengan kemenangan Gelora itu. Iya kan? Terus kalau dia tahu bahwa dia juga akan mendapatkan bantuan pada 1000 hari pertama setelah kelahiran anaknya, dia juga tahu bahwa beban hidupnya akan dikurangi oleh negara dengan cara itu. Tapi bantuan negara model seperti ini akan berbeda dengan sekedar BLT. Persis, karena nggak ada narasinya, nggak ada gagasannya. Akan berbeda sama sekali. Ini membangun generasi. Ini kita akan mendapatkan generasi yang waktu muda diurus oleh negara, waktu dewasa dia akan menjadi pemikul beban negara. Nah, kalau dia masuk TK, SD, SMP, SMA, gitu ya, dan full day school, apa dampak sosialnya? Dampak sosialnya, satu, waktu anak-anak tenaganya, energinya secara fisik itu kan habis di sekolah. Dia nggak akan punya waktu keluyuran gitu. Kenakalan-kenakalannya. Jadi isu yang namanya kenakalan remaja, kriminalitas, ini secara otomatis ini akan berkurang secara sistematis. Gitu. Begitu caranya kita bekerja. Gitu. Sekarang kalau Anda punya masalah dengan isu narkoba kan, iya kan? Kalau misalnya di sekolah dia bukan hanya dapat makanan gratis di siang hari, tapi juga latihan fisik misalnya 2 jam per hari, kan energi anak itu akan terpakai semua. Begitu dia pulang dia udah nggak ada tenaga, dia akan tidur. Besok berangkat lagi. Kalau dia tidur lebih awal, lebih pagi, hidupnya sehat kan itu. Itu ya kan? Bedanya antara BLT dengan yang punya. Jadi saya menyadari begini Mas Yusuf. Jadi saya menyadari itu bahwa menjadi politisi sebenarnya itu pergulatan pemikiran yang luar biasa tentang bagaimana mengubah hidup orang secara sistematis. Gitu. Itu jadi lebih baik kan. Kalau cita-cita menjadi superpower itu kalau Mas Anies melihat potensi kita segede apa sebenarnya? Kan orang terbiasa mengukur superpower itu dari sisi ekonomi, militer, teknologi, populasi, teknologi. Kemudian ada nanti budaya ya. Kira-kira 4 itulah yang secara umum digunakan orang. Cuma orang jarang sekali mendapatkan perspektif tentang bagaimana sebuah negara superpower baru itu lahir. Itu tidak terjadi dalam proses kalkulasi seperti itu.
satu negara superpower baru lahir itu disebabkan karena ada kontraksi geopolitik. Oke. Gitu ya. Kita ambil satu contoh misalnya. Ada satu secara geografi ya, pemimpin yang pembebasan wilayahnya paling besar itu namanya Genghis Khan. Genghis Khan, ya. Iya kan? Betul. Kalau kita baca sejarah Genghis Khan, 40 tahun pertama hidupnya itu dia jadi buron. Oke. Karena bapaknya kan dibunuh waktu dia masih kecil. Ya. Nah, kabilah yang membunuh ini mengejar dia terus. Dia selamat, habis itu dia menyatukan Mongol. Habis itu dia melakukan ekspansi kemana-mana itu. Tapi ekspansi itu bukan ekspansi yang terlalu terencana sebenarnya. Ya. Karena pada dasarnya dia nggak ada gagasan, dia nggak ada narasi. Tapi kalau kita lihat luas wilayahnya, nggak ada yang bisa mengalahkan dia sampai sekarang. Iya. Secara luas wilayah. Ya. Sekarang Mongol cuma 3 juta penduduknya. Negara kecil diapit oleh Rusia dan Cina. Ya, betul. Tapi dulu ini negara yang wilayah jajahannya paling luas. Cuma bangsa Mongol ini akhirnya masuk Islam. Karena negara yang dia hancurkan itu, begitu mengalahkan dia, itu membuat mereka shock. Ya. Dan berbalik mereka itu. Berbalik. Jadi nggak ada impact-nya. Bandingkan dengan Romawi. Ya, Romawi. Impact-nya kan sampai sekarang terasa. Tapi apa yang membuat Romawi itu bertahan? Agama. Nah, oke. Yang menyatukan ya. Iya. Jadi di abad keempat Masehi itu kan Yesus kan tidak diterima tadinya, buronnya mereka juga ya, kan. Betul. Tapi kemudian itu mereka menjadikan Kristen sebagai agama negara dan itu agama menyatukan. Kekaisaran ya. Dan itu memberikan tambahan umur bagi Romawi gitu. Iya kan? Kalau kita mundur lagi ke belakang itu Yunani. Ya kan? Yunani, ya. Kan impact-nya dalam sejarah peradaban kan besar. Bahkan sampai sekarang. Iya kan? Pemikiran-pemikiran. Jadi kalau kita lihat dalam sejarah dunia itu sebenarnya narasi agama yang punya impact besar dalam melahirkan negara-negara superpower itu. Gitu ya. Satunya Romawi itu salah satunya. Salah satunya itu yang Romawi itu. Tapi kalau kita lihat misalnya Islam kan 1000 tahun ya. Ya. Islam itu berhadap-hadapan dengan Persia cuma 20 tahun. 4 tahun pertama itu yang paling keras. Selama 20 tahun yang namanya Imperium Persia itu hilang dari map. Hilang. Ya. Iya kan? Nah, Islam secara struktur pecah waktu Abbasiyah muncul menjatuhkan Umayyah. Tapi Umayyah tiba-tiba muncul di belahan barat, di Andalusia. Iya kan? Dan dua imperium ini, khilafah ini, satu di timur di Baghdad, satu di Andalusia, ini sama-sama berkembang menjadi peradaban besar. Ya. Dan kalau kita lihat sekarang, apa sih yang dibawa oleh peradaban barat sekarang itu? Pilar peradaban barat itu kan juga sebagian superpower sekarang. Kan juga agama Kristen sama agama Yahudi. Sisanya warisan apa? Romawi dan Yunani kan? Kan ya. 4 itu. 4-4 ini semuanya konten. Betul, gagasan ya. Gagasan ya. Okay. Apa yang paling mereka ambil dari Romawi? Hukum, tertib. Iya kan? Apa yang paling mereka ambil dari Yunani? Falsafah hidup, filsafat. Iya kan? Kemudian bertemu semua unsur ini semuanya. Makanya pergulatan dalam sejarah Eropa, dalam sejarah mereka itu sebenarnya pergulatan antara 4 pilar ini. Iya kan? Nah, orang yang ngerti sejarah besar ya baru bisa memetakan ini ya. Jadi kalau kita sekedar berpikir bahwa misalnya apa sih yang dibawa oleh Cina sebagai negara superpower? Dia benar punya kekuatan ekonomi sekarang. Dia punya kekuatan teknologi sekarang ya kan? Kemudian dia juga punya teknologi relatif ya. Jadi teknologi, ekonomi, militer relatif. Ada peluangnya untuk itu. Persoalan besarnya nanti di mana? Di konten. Iya kan? Kalau kita lihat misalnya Uni Soviet ya. Kan 70 tahun kira-kira masa umurnya. Iya. Karena pada dasarnya umur dari narasinya itu
memang nggak bisa dipertahankan. Harus regenerasi atau nggak bisa. Harus Nggak ada yang bisa baru. Iya. Nah sekarang, kenapa saya percaya bahwa Indonesia bisa membawa menjadi superpower baru itu tadi? Karena sedang ada kontraksi antar kekuatan besar ini. Ya. Kontraksi antar kekuatan besar ini antara Cina, Amerika, Eropa, Rusia nanti. Outputnya adalah tidak ada pemenang, semuanya jadi loser. Karena yang terjadi adalah bahwa orang sedang mencari satu model kehidupan baru. Yang baru. Nah, model kehidupan baru ini menurut saya itu adalah pencarian manusia terhadap agama dan kesejahteraan dan kemakmuran, gitu ya, dan keadilan. Ya 3 tadi ya, kanan, tengah, sama kiri ketemu. Itu pencarian itu, jadi agama, negara, gitu ya, keadilan sosial dan kemakmuran kolektif. Kenapa saya mengatakan kemakmuran ya? Salah satu dampak dari kapitalisme ini kan adalah kesadaran manusia terhadap standar hidup. Ya. Iya kan? Orang terbiasa dengan itu. Orang sekarang ini menjadi kapitalis hampir by nature gitu kan. Iya kan? Karena dia mengejar standar hidup. Orang mengejar standar hidup ya, betul. Yang sangat kuat kan. Jadi kita sedang berusaha. Nggak bisa kita hilangkan ini. Agama harus punya jawaban juga terhadap masalah ini. Tapi orang juga punya kesadaran sekarang ini bahwa itu tidak bisa membuat kita bisa berhadapan dengan alienasi, keterasingan gitu. Keterasingan, kesepian dan seterusnya. Coba Anda bayangkan, Mas Wisnu, di Eropa kira-kira setengah populasinya itu kan hidup sendiri. Ya. Dan orang punya persoalan fundamental dalam hidup, masalah social relationship. Persis. Kesepian, kesendirian. Bangunan keluarga hancur, iya kan? Karena pada dasarnya orang saling curiga. Kapitalisme ini mengubah hidup orang dan menghancurkan fondasi kehidupan sosial manusia. Salah satunya keluarga. Salah satunya itu keluarga. Makanya sekarang di negara-negara kayak Eropa, kenapa orang nggak mau punya anak? Itu bukan sekedar karena beban ekonomi. Ya. Itu juga menyangkut masalah orang tidak percaya dengan hubungan jangka panjang. Iya kan? Karena dibangun trustnya tidak ada dari awal. Nggak ada. Nah sekarang yang terjadi apa? Populasi berkurang. Ya. Mereka mengalami degenerasi. Degenerasi ini kan kehancuran. Iya, yang tadi Pak Anies menyebut ya. Pertama kan soal discontinue, yang kedua adalah degenerasi. Ya. Nah sekarang peradaban ini mengalami degenerasi. Nah tapi ini kan menghancurkan bangunan sosial secara keseluruhan. Ya. Karena bangunan sosialnya dihancurkan secara keseluruhan, orang mulai bertanya, terus kalau kita sejahtera tapi tidak bahagia, gimana dong? Gunanya apa, ya kan? Akhirnya mau tidak mau orang kembali kepada agama. Konten tadi itu ya. Orang kembali kepada agama. Nah, karena orang kembali kepada agama, saya melihat Indonesia itu begini. Ini negara yang secara size, kalau di hutan ini ya, bukan gajah, tapi singa. Oke. Gedenya bukan segede gajah, tapi singa ini. Ukurannya sedang. Tapi ya sangar ya. Nah, ukurannya sedang, bisa menjadi, kalau kita pakai teori ekonomi, bisa menjadi integrated domestic market, bisa menjadi pasar domestik yang terintegrasi, seperti Uni Eropa. Tapi pada waktu yang sama juga bisa jadi model tentang agama dan kemakmuran dan keadilan tadi. Dan keadilan. 3 tadi. Bisa menjadi model. Tapi kalau dalam sejarah kita sebenarnya keinginan untuk menyatukan itu kan dari pendirian negara ini sebenarnya sudah ada. Sudah ada gitu. Cuma kan waktu kita lahir dalam dunia yang terbelah. Oke. Dua kekuatan bipolar ya. Kan? Iya kan? Kalau kata Hatta kan kita mendayung di antara dua karang ya. Sebenarnya seharusnya sekarang ini kita tidak berpikir lagi dengan cara itu. Kita berpikir bagaimana menjadi model bagi dua karang yang hancur ini sekarang. Karena mereka akan mencari kan? Mereka akan mencari. Siapa yang bisa dijadikan pencarian acuan? Manusia itu ada di situ. Jadi misalnya, waktu Putin dengan powernya, dia bisa bicara tentang dunia yang multipolar. Tapi apa itu dunia yang multipolar? Bagaimana modelnya? Ya. Orang akhirnya akan kembali kepada satu pencarian tentang model sosial itu tadi. Dari sini saya melihat bahwa jika Indonesia punya bakat
DNA untuk menjadi model seperti itu, dan size-nya memungkinkan untuk itu. Sebenarnya awal dari satu negara menjadi superpower baru itu bukan karena kemenangan militernya sebenarnya di awal. Bukan karena itu. Tapi karena dia berhasil menjadi center of gravity dari pergerakan manusia itu. Oke, yang tadi hancur, yang tadi itu nanti di situ sebenarnya orang. Kenapa? Karena dunia kita sekarang ini terlalu terintegrasi. Kalau mau perang total sekarang, ya kan kiamat. Ya, semua kan? Terpengaruh kan? Semua terpengaruh. Nyambung. Ya. Jadi nggak ada pilihan yang terlalu mudah. Orang tidak akan mencari pilihan itu. Orang akhirnya akan terpaksa. Konflik ini akan berlangsung lama, mendegradasi semua kekuatan superpower sekarang ini. Dan setelah itu akan menarik mereka menjadi semacam isolationist gitu ya, menyendiri sampai kita menemukan pola baru. Nah, di dalam proses itulah saya percaya bahwa Indonesia, inilah momentumnya Indonesia menjadi superpower baru. Nah, untuk jadi kekuatan atau superpower baru tadi, Mas Anies kan lihat ada konten yang kuat ya, dan Indonesia ada di posisi itu menawarkan sesuatu ya. Tapi di akademisi kita kan sering membedakan antara negara dan agama itu sesuatu yang terpisah. Kalau Mas Anies kan punya pandangan yang justru berbeda karena melihat pengalaman Romawi atau superpower baru yang kemudian datang dan kemudian berhenti karena kekosongan tadi itu. Mas Anies lihat gimana? Kan ide pemisahan agama dan negara ini akarnya kan konflik saintis dan gereja di Eropa. Yang nanti berkembang menjadi pemisahan total. Ya, yang isu sekularisme itu ya. Isu sekularisme itu kan itu dasarnya. Sekularisasi gitu ya. Sebenarnya ide sekularisme ini kan atau pemisahan agama dan negara ini kan akarnya konflik gereja dengan saintis di Eropa ya. Lalu berkembang menjadi pemisahan negara dan gereja secara politik gitu ya. Dan yang menipu dalam tanda petik ya dari ide ini adalah karena ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dari Eropa pada waktu itu ya. Walaupun orang lupa sebenarnya bahwa pertumbuhan ekonomi Eropa yang luar biasa pada waktu itu sebenarnya ditopang oleh sains di satu sisi yang melahirkan nanti industrialisasi. Tapi di sisi yang lainnya itu gelap, penjajahan. Yang orang nggak sering mengungkap itu. Iya kan? Jadi kemajuan sains ini disertai dengan penjajahan di sisi yang lainnya ini. Korban kemanusiaannya ini kan orang yang tidak lihat. Itu satu sisi. Yang kedua, kalau ini korbannya tadinya eksternal, dunia luar, ya kan? Dunia di luar Eropa, di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, ya kan? Negara kita juga kebagian. Negara kita kan kebagian itu ya. Tidak berdampak bagi mereka dalam perspektif kemanusiaannya itu. Ya budak aja karena dia membuat strata manusia. Ada yang manusia budak, ada yang mereka adalah makhluk yang terbaik. Ya. Tapi kemudian ini berbalik kepada kehidupan mereka sekarang. Panjang ya jangkanya. Panjang. Nah sekarang ketika kehidupan sosial mereka sekarang ini hancur. Dan mereka mengalami degenerasi sekarang ini. Apa yang mendorong mereka benar-benar membenci Islam sih? Karena mereka sekarang mengalami degenerasi itu. Sumber kehancuran terbesar mereka sekarang yang sangat mengkhawatirkan itu adalah populasi. Degenerasi tadi. Degenerasi. Semua insentif untuk menambah populasi diberikan, pajak dikasih, bebas. Tapi nggak ada hasilnya sekarang. Iya kan? Kalau Anda bicara sekarang persoalan imigran di Eropa ini. Kenapa ada imigran di Eropa itu? Karena itu. Mereka mengalami depopulasi. Depopulasi yang disebabkan oleh sistem yang mereka bikin sendiri. Sementara di luar sana gitu. Bayangkan dari 8 juta populasi manusia sekarang, Mas Wisnu. 8 miliar. Ya, 8 miliar. Kan cuma 1 miliar yang kulit putih ini. Iya kan? Saya kulit yang berwarna lain lah ya. Yang lain kan berwarna semuanya. Dan kalau Anda lihat bagi
demografi ini berbasis agama sekarang ini kan yang Muslim kan 2 miliaran lebih sekarang. Satu-satunya pemeluk agama yang secara populasi terus bertambah sekarang ini kan Muslim sekarang. Dan kalau yang kulit putih ini katakanlah ini Kristennya sekarang, iya kan? Kebayang nggak bahwa itu adalah mereka juga mengalami depopulasi. Artinya pemeluk agama ini kan juga akan berkurang. Ya. Secara Iya kan? alamiah. Secara alamiah ini kan kayak itu. Nah jadi ini ada persoalan yang tidak pernah diangkat ke permukaan. Karena itu label teroris, label ini diberikan kepada Islam ini nggak berpengaruh semuanya karena persoalan fundamentalnya adalah masalah populasi. Degenerasi. Mereka mengalami degenerasi, sementara di sini mengalami regenerasi terus-menerus. Dan itu mencemaskan lah. Dan itu sumber kecemasan yang luar biasa. Ini satu ya. Yang kedua, kalau dalam konsep negara liberal yang mengesampingkan agama karena dari akar konflik yang panjang ini, begitu diterapkan di dunia Islam, itu nggak bisa. Nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena pada dasarnya nature-nya itu berbeda. Persis ya. Maka secara alamiah juga resisten ya. Katakanlah Anda mau memakai pendekatan political marketing, iya kan? Sekarang ini survei-survei juga menunjukkan bahwa acara yang paling disenangi oleh masyarakat itu adalah acara keagamaan. Iya kan? Ya. Jadi memisahkan agama dari negara itu, hampir mustahil. Itu mustahil. Itu kecelakaan sejarah yang ada di Eropa. Dan impactnya sekarang. Impactnya kerasa sekarang. dari generasi tadi. Impactnya sekarang. Tapi apa persoalan di negara Islam sekarang? Persoalan di negara Islam sekarang ini adalah bahwa mereka tidak membawa kesadaran agama ini menjadi konsep yang bisa dijadikan sistem. Menyelesaikan persoalan. Untuk melahirkan output yang diinginkan oleh publik. Gitu loh. Jadi ada kesadaran agamanya tinggi. Cuma kesadaran agama ini harus diturunkan menjadi sistem. Supaya dia bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bernegara. Lintas agamanya sendiri. Dan supaya impact-nya bukan hanya kepada pemeluk agama Islamnya sendiri, tapi kepada semua populasi, gitu loh. Iya kan? Kan Mas Wisnu, dalam sejarah Islam, wilayah Islam itu luas sekali. Jarang sekali orang tahu bahwa walaupun khilafah Islam itu berkuasa, sebenarnya di dunia yang mereka kuasai, penduduknya yang non-Muslim bisa jadi lebih banyak daripada yang Muslim. Dan itu fine-fine aja. Fine-fine aja gitu loh. Kenapa? Karena sistem ini bisa diterapkan. Sebenarnya pergulatan pemikiran para politisi Muslim atau yang katakanlah yang kita sebut sekarang Islam politik adalah di sini sebenarnya gitu. Mengapa partai Islam itu tidak bisa menjadi besar? Karena dia tidak bisa mentransformasi kesadaran agama ini menjadi pemikiran yang sistemik, yang bisa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Ya kan? Kan dia tidak hanya mengatur isu moral kan? Persis. Ya kan? Kan kita bisa melarang, kita bisa bikin undang-undang perda misalnya, atau undang-undang dalam skala nasional untuk melarang minuman keras, miras dan seterusnya, iya. Tapi kan nggak cukup sampai di situ kan? Anda harus punya aturan yang lainnya, yang punya impact menimbulkan kehidupan yang lebih baik bagi manusia. Kan itu sebenarnya yang orang ingat kan? Jadi dalam hal ini ada dua masalah. Di ide tentang pemisahan agama dan negara ini tidak bisa dipakai di sini karena di tempat asalnya sendiri dia sudah menciptakan masalah, sudah bangkrut. Tapi yang membawa ide agama ini punya tantangan yang harus mereka selesaikan. Tidak hanya idenya tapi juga disistematisasi. Harus disistematisasi. Di situ tantangan terbesarnya sebenarnya. Dan Gelora hadir di situ sebenarnya. Kita hadir di sini. Saya dari awal mengatakan, saya bilang ini partai ini dasarnya adalah Pancasila, tapi kepribadiannya adalah Islam. Karena saya ingin menggabungkan agama dan negara dalam perspektif itu. Tapi agama yang kita bawa ini adalah agama yang ingin kita turunkan sebagai sistem yang bisa menciptakan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Ya kan? Itu yang saya katakan tadi. Kenapa sekularisme itu menipu kita dalam waktu yang lama di Eropa seperti itu?
Karena dia tiba-tiba menciptakan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Padahal membuat eksternal damage. Padahal ini dia nggak tahu nih, kemajuan ini ada ongkosnya. Ya. Nah, ongkosnya itu di negara kita ini. Iya kan? Persis. Dan dia nggak melihat itu Dia nggak sebagai melihat ongkos. itu. Baru setelahnya Nah, degenerasi para pengikut itu. sekularisme di dunia Islam itu umumnya menjadikan Barat sebagai model hidup. Dia nggak tahu bahwa Ada- kemajuan yang ada di saat ini ada ongkosnya yang gelap ini. Dan ada yang ditutup juga kan? Yang ditutup masalahnya gitu. Iya. Sekarang di era Nggak yang fair. terbuka begini kan nggak bisa. Orang bisa lihat semua. Orang bisa melihat semuanya gitu. Mhm. Jadi saya pernah diundang oleh teman-teman Federasi Islam se-Eropa Oke. di Belgia. Belgia. Mhm. Kita diskusi terbatas, diskusi kecil Mas. Mhm. Mereka tanya saya itu, menurut Pak Anies itu, apa saran Anda untuk gerakan Islam di Eropa ini? Mhm. Saya bilang ini saatnya Anda masuk ke politik. Pak Anies bilang gitu. Iya. Anda harus menjelma menjadi kekuatan politik. Dia bilang, mereka bilang sih, sebenarnya kita punya masalah yang saya pikir tadinya sudah selesai. Persoalan integrasi sosial mereka gitu. Integrasi. Sebagai imigran, Ternyata masih jadi soal. masih jadi persoalan. Cuma saya bilang kan secara populasi, ini kan tidak terelakkan gitu. Ini masalah waktu. Ini masalah waktu. Dan orang akan menggunakan kebencian kepada agama, kebencian kepada imigran sebagai isu politik. Makanya harus di-counter dengan politik juga. Cuma yang menggunakan isu ini juga nggak punya solusi lain. Kenapa? Karena akar masalahnya itu di depopulasi, degenerasi yang mereka tadi. alami. Kecemasan yang Degenerasi muncul karena ini situ. disebabkan oleh falsafah hidup yang mereka bangun sendiri itu tadi, hancurnya hubungan sosial mereka itu. Salah satunya keluarga tadi. Salah satunya keluarga itu tadi kan. Jadi kalau orang nggak populasinya nggak nambah, secara otomatis Anda nambah imigran, Persis. iya kan? Dan Kalau akan nambah nambah. imigran secara populasi nanti, ini Anda lihatlah Inggris sekarang kan, perdana menterinya orang India. Itu soal yang panjang ya di Inggris Itu akar yang panjang kayak gitu kan. Oke. Kan ini akan terjadi secara perlahan-lahan Di di belahan dunia Amerika, lainnya. di Amerika, di Eropa ini akan Amerika terjadi udah nih secara wakilnya kan dari Bu Kamala Harris itu kan juga India. udah mix semua kan. Iya, iya. Kenapa? Karena yang kulit putih tinggal 1 miliar. Iya kan? Nah, jadi sekarang justru tantangannya kepada kekuatan Islam politik ini. Bagaimana mereka membawa agama ini sebagai solusi, sebagai narasi, sebagai kesadaran yang bisa dijelmakan menjadi sistem kehidupan sosial, ekonomi, politik untuk menciptakan output kehidupan yang lebih baik tanpa ada korban kemanusiaan seperti dalam kemajuan Eropa itu. Iya kan? Iya, iya, iya. Nah, itu makanya saya percaya betul bahwa Indonesia karena size-nya itu Medium lah ya. ukurannya medium begitu ya, 300 Jutaan lah. 5 jutaan tahun nanti lagi ya. beberapa tahun lagi mungkin jadi 350 beberapa tahun kemudian. Ini kan angka yang menengah, tidak segede Cina atau Ya. India sekarang ini kan. Tapi meters lah angka segitu. Angka ini kan kita lebih mirip sebenarnya dengan Amerika gitu. Yang kedua, secara sumber daya kita punya semuanya Persis. untuk menjadi pasar domestik yang terintegrasi. Sumber daya alam kita itu bukan cuma banyak loh Mas Ya. Susilo, tapi juga variatif sekali gitu. Nah, jadi kalau dia banyak dan dia variatif, Jumlahnya dan ragamnya kan. jumlah dan ragamnya banyak kayak gitu. Ini kan persoalannya jadi apa? Tinggal masalah teknologi kan. Iya kan? Tinggal masalah sistem. Ya. Tinggal mengaitkan ini. Iya kan? Nah, saya melihat bahwa kenapa saya bicara tentang pasar domestik yang terintegrasi. Karena konflik global ini nanti dalam prosesnya itu ada proses deglobalisasi. Orang nggak mikir lagi globalisasi lagi. Karena Amerika dalam konfliknya melawan Cina sekarang, dia berkepentingan dengan memotong mata rantai ini semuanya kan. Jadi secara otomatis dunia ini akan dipaksa untuk Terpisah-pisah. berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Nah, Amerika punya kelebihan itu. Wilayahnya relatif luas, populasinya juga besar kayak begitu. Tapi sumber daya alamnya juga memadai dan Untuk teknologi hidup tentu sendiri. saja ya. Ya. Jadi kalau dia terisolasi pun Mereka ini bisa seperti survive mazhabnya lah ya. Donald Trump ini kan. Paling bisa survive itu dibanding Cina. Oke. Itu ya. Iya, iya. Cina sumber daya alamnya nggak cukup loh. Dia harus ikut orang lain Dia akan atau sangat tergantung kepada negara lain. luar kayak gitu. Walaupun sekarang dia juga berorientasi ke dalam. ke dalam gitu ya. Tapi Eropa misalnya
kan nggak punya banyak pilihan sumber daya alam kan, iya kan. Nah, dan saya kira pergulatan basis yang paling dasarnya kan di masalah energi ya, kalau kayak di Eropa itu. Tapi Indonesia punya semuanya gitu. Yeah. Jadi kita bisa istilahnya sangat mungkin kita ini, walaupun kita tidak anti globalisasi, tapi maksudnya dalam proses itu kita bisa survive. Nah kalau kita bisa menjadikan model ini pertemuan antara agama, kemakmuran dan keadilan sosial ini, menurut saya itu orang akan melihat. Ini akan menjadi semacam model yang dilihat orang. Anda tidak perlu punya kekuatan militer yang hebat terlalu atau canggih besar untuk menjadi menakuti orang panutan gitu. semua, nggak perlu gitu. Karena justru itu orang hindari nanti gitu. Iya kan? Iya. Nah, tapi dari situ juga nanti akan memicu pertumbuhan lanjutannya. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada persoalan di negara-negara Islam kayak seperti saya ketemu Mursi, almarhum presiden Mesir itu tahun 2005 ya. Ketemu lagi, saya ke sana lagi waktu Arab Spring ya. 2012. Saya menyaksikan bagaimana bagaimana Arab Spring ini mengalami proses discontinue karena ada counter dari kekuatan global ya. kekuatan lokalnya juga, regionalnya gitu ya. Tapi saya juga melihat bahwa persoalan dasar mereka itu, saya ambil contoh misalnya Tunisia. Saya mengenal pemimpin ketua parlemennya dengan baik, Sheikh Rashid Ghannouchi yang banyak jadi panutan di dalam ide-ide Islam dan demokrasi di dunia. Tunisia ini negara kecil, populasi sekitar 10-an juta gitu. Negara pesisir, Jakarta lah itu iya, Jakarta gitu. Waktu saya ke sana di Arab Spring itu, tank-tank itu masih ada di jalanan semuanya. Saya berpikir begini, seandainya Anda berkuasa nih, kaum Islamis berkuasa di situ, apa yang bisa Anda lakukan kira-kira? Iya kan? Secara historis negara itu negara yang paling sosialis dan juga paling liberal. Tunis itu. Terutama dalam isu emansipasi ya. Paling liberal gitu. Tapi dengan sumber daya alam yang relatif tidak ada, dia hanya mungkin jadi hub. Iya kan? Hub doang ya. Kalau dia jadi hub, Anda bayangkan negara hub itu di dunia yang sukses kayak apa sih? Singapura, Hong Kong, Dubai ya kan? Negara hub ini semuanya itu bukan produk dirinya sendiri, itu produk geopolitik. Kalau geopolitik berubah, aja semua. Dia disepakati hub itu, dia menjadi hub karena gitu orang-orang yang besar-besar ini sepakat menjadikan dia sebagai hub, iya kan? Apa sih yang dilakukan oleh Singapura yang tidak bisa dilakukan Indonesia sekarang? Bisa semua sebenarnya. Bisa semuanya kan? Coba zaman itu orang sepakat ya begitulah gitu, supaya kita hidup damai semuanya kan? Iya kan? Iya. Nah tapi Hong Kong seperti yang dulu dengan yang sekarang kan pasti akan berbeda. Ya, berubah dia. Dan Dubai seperti yang dulu dengan yang sekarang pasti akan berbeda. Karena orang sedang menuju kepada proses kesepakatan geopolitik baru. Iya kan? Nah, justru sekarang orang sedang melihat negara-negara yang bisa mandiri dengan resourcesnya sendiri. Iya kan? Dia punya nilai ya. Dia punya nilai gitu. Nah, semua negara yang berusaha menjadi negara hub itu hanya bisa. Kenapa Saudi nggak bisa jadi negara hub kan? Tapi dia nggak independen karena tergantung pada kekuatan geopolitik. Kenapa yang bisa disebut kayak Dubai ya kan? Apa Saudi nggak bisa bangun airportnya kayak begitu? Bisa banget sebenarnya. Bisa banget ya. Lebih kaya jauh kok itu kayak gitu. Iya kan? Tapi sekali lagi negara hub seperti itu biasanya itu adalah produk geopolitik. Nah, sama kalau kita mengatakan dulu Jepang kenapa bisa maju banget? Iya kan? Karena sama-sama kita hancur di perang dunia kedua. Jepang maju itu karena dibangun oleh Amerika. Itu hebatnya Amerika di satu sisi ya. Iya. Hebatnya itu begitu. Dalam ilmu strategi kan kita dianjurkan menghancurkan musuh sampai tidak bisa bangun lagi. Tapi Amerika habis menghancurkan Jepang, dia bangun kembali. Dia bangun kembali Jerman. Iya kan? Tapi begitu GDP Jepang sampai $5 triliun, panik mereka. Dibonsai. Sampai sekarang kan segitu-gitu aja Jepang kan. Iya kan? Ada kepentingan yang lain yang kemudian dijaga. Sekarang coba tanya, sehebat-hebatnya orang Jepang. Siapa namanya yang Perdana Menteri yang ditembak kemarin ini? Abe Abe kan.
dia mulai punya pikiran membesarkan Jepang gitu. Itu persoalan setelah itu. Selesai. Ditembak itu. Iya kan? Yang dilakukan Amerika sekarang terhadap Cina itu seperti yang dilakukan kepada Jepang tahun 80-an gitu. Mulai ada kecemasan Karena waktu besar. Jepang itu angka GDP-nya 5 triliun, Amerika itu 7,5-an kira-kira. Hampir ke salib, Hampir kesalip sundul, kan? ya. Kan udah nomor 2 kan? Ini jangan sampai terjadi. Tapi dari tahun 80-an sampai sekarang, semua usaha Jepang untuk naik nggak dapat. Stuck di situ. Stuck di angka itu. Iya kan? Nah, yang mau dilakukan itu terhadap Cina itu juga yang Tapi ini Cina kayak melawan nih. Cuma kan Cina ini melawan sekarang ya. Iya. Karena Dengan prosesnya kekuatan. tidak persis sama dengan Jepang. Walaupun pembangunan Cina itu juga, ya itu inisiasi Di Amerika Cina di masa perang dingin kan. Jadi Untuk Cina bisa mengimbangi tumbuh cepat begitu tuh kan kekuatan karena ada transfer Rusia. teknologi, ada transfer modal. Habis itu dikasih market. Iya. Iya kan? Sekarang digencet, tapi Sekarang malah digencet. punya kekuatan lebih independen ya. Lebih independen. Nah, cuma awal kenapa Amerika melakukan itu sebabnya adalah karena sebenarnya ada dua teori yang berkembang di mereka. Satu teori geopolitik, satu teori ekonomi. Kalau teori politiknya begini nih, daripada melawan dua kekuatan Cina dan Uni Soviet sekaligus di blok timur ini, belah dulu. Iya kan? Itu yang pertama. Itu yang pertama, itu ide geopolitiknya. Inilah Henry Kissinger dan Ya, kawan-kawannya yang persis, disolusi. maksud. Dan secara relatif ini sukses. Yang Yang kedua ide finansialisasi. Wilayah kita ini cukup punya kekuatan teknologi, punya kekuatan finansial. Jangan lagi jadi pabrik. Pabrik kita pindah ke tempat lain. Ya kan? Supaya kita tidak punya masalah polusi. Jadi pabrik semuanya Taruh di Cina. ditaruh di Cina. Ya kita dapat juga lah Sambil ASEAN ya. teknologi ya kita. Ya. ASEAN, walaupun ASEAN sebenarnya lebih duluan ya. Cina belakangan. Cuma Cina lebih sistematis. Size-nya dan lebih Size-nya gede. besar, ya. Pindahin ada relokasi industri ke situ. Cuma dikasih modal, habis itu dikasih teknologi, habis itu produknya diserap. Wah, oke. Kan dahsyat itu. Makanya Cina bisa maju Sangat luar biasa. pesat, ya. Tapi sekarang dampaknya bagi Amerika, industri di Amerika mati. Kelas menengahnya hancur. Itu yang menyebabkan Donald Trump menang. Itu kampanye itu yang dipakai. Iya kan? Kelas menengah yang kalah lah ya. Kelas menengah yang kalah. Karena memang pabriknya dimatiin, dipindah ke sana gitu kan. Iya, iya. Kan dulu kita belajar di ilmu ekonomi tentang yang namanya keunggulan komparatif. Iya kan? Kan ini maksudnya ini kan? Iya, iya, iya. Itu yang dipakai waktu itu. Sekarang teori ini berbalik. Jadi apa maknanya kalau kelas menengahnya hancur? Tidak ada stabilitas. Iya. Amerika itu stabil selama ini bukan terutama karena sistem politiknya, karena kelas menengahnya 2/3 dari populasi. Kalau di itu aman-aman aja ya pasti Kalau itu stabil. aman, ini aman itu. Nah sekarang Amerika ini masuk dalam ancaman perang saudara. Dan dia punya jejak sejarah untuk perang itu Ya, juga. secara militer kita bisa mengatakan bahwa dia masih bisa mengalahkan Cina dengan gampang. Kecuali Rusia ya karena soal nuklir ya. Ya, iya. Nah, gitu kita nggak tahu di mana yang lebih kuat dari dua-duanya. Tetapi secara militer dia masih sangat kuat. Secara ekonomi dia masih sangat kuat. Tapi persoalan Amerika sekarang persoalan sosial. Struktur kelas menengahnya hancur. Iya, iya, iya. Dari 65%-an bahkan hampir 70 sekarang Kan mungkin turun ya. 50-an atau bahkan di bawah 50 dan angka kemiskinannya naik. Dan itu persoalan negara maju seperti ini adalah kelas menengahnya akan hancur, yang ada hanya dua kelas, orang kaya sama orang miskin. Ya itu mudah sekali di. Dan ini yang akan memicu perang saudara di dalam. Jadi kalau Anda mengatakan kepada saya, apakah akan ada perang yang konfrontasi? Belum tentu. Yang bisa Jadi perang terjadi di dalam dalam. konfrontasi geopolitik ini, salah satu dari semua negara ini mengalami disintegrasi di dalam. Di dalam sendiri. Di dalam sendiri. Seperti Uni Soviet kan? Iya. Nah soal disintegrasi, Pak Anies kan punya concern yang sangat serius soal rekonsiliasi. Di negara kita kan juga potensi itu ada. Dan Mas Anies kan punya ide yang kemudian berjalan ya sekarang. Ini menarik ini Mas Yusri. Jadi saya mendukung Pak Prabowo 2014. Oke, 2014. 2019 juga saya Persis. mendukung. Cuma saya melihat korban sosial pemilu kita tahun 2019 itu terlalu besar. Pembelahannya ini mencemaskan. Oke. Dan sebagian dari sebab pembelahan ini sebenarnya adalah bagian dari kampanye geopolitik. Iya kan? Dengan menggunakan agama sekaligus bersamaan dengan itu sentimen anti Cina dimunculkan. Ya. Ini bukan persoalan sentimen anti Cinanya yang saya lihat, tetapi kemudian pembelahan ini untuk negara sebesar Indonesia itu Sangat adalah berbahaya. ancaman disintegrasi. Oke. Ya.
Bersamaan dengan itu kita menghadapi krisis global. Jadi waktu itu kita sudah memprediksi, dan sebenarnya prediksi-prediksi geopolitik begini yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa Partai Gelora ini lahir. Oh, oke. Kita udah melihat bahwa ini akan ada krisis geopolitik yang luar biasa. Panjang ya. Dan ada persoalan partai-partai politik, mereka mengalami discontinue secara naratif. Ya, saya katakan tadi itu. Juga ada persoalan degenerasi secara leadership, ya kan? Itu aja gitu. Itu aja kan. Jadi saya bicara dengan presiden waktu itu, dengan teman-teman. Setelah terpilih di 2019? Setelah terpilih, tapi sebelum dilantik. I see. Jadi kalau nggak salah itu tanggal 6 Oktober 2019. Saya bilang, Pak, periode kedua Bapak ini seluruhnya akan ada dalam krisis geopolitik. Belum tentu kita bisa survive. Dan pemilu ini menyadarkan kita bahwa ini ada persoalan pembelahan yang luar biasa. Dan punya potensi disintegrasi tadi. Dan punya potensi disintegrasi. Saya menyarankan Bapak merangkul lawan-lawannya. Rangkul Pak Prabowo. Oh, dari Pak Anies terucap. Saya rangkul Pak Prabowo. Yang lainnya, angkut semua partai itu, tarik semuanya ke kabinet, termasuk PKS. Saya bilang, masukin aja Pak. Di situ. Kenapa Pak? Saya bilang, karena periode Bapak yang kedua ini seluruhnya akan ada dalam krisis global. Dan benar kan? Ya. Itu kan bulan Oktober ya. Bulan November kan sudah ada COVID ya. Iya, isu-isu kita lockdown di kan bulan Maret kan. Maret. Baru selesai 2022 perang Ukraina. Dan sekarang Palestina. Iya kan? Ini kan rangkaian semua ini kan. Yang terpetakan sebenarnya ya. Terpetakan. Ini rangkaian. Ya. Kita tidak bisa mengatakan sekarang Hamas ini sekedar masalah Hamas dan Israel. Enggak. Ini Ini rangkaian kepentingan. Iya kan? Sekarang Anda lihat misalnya di Palestina kan. Palestina ini, Israel ini kan negara proksi. Iya kan? Ya, perang sekarang proksi-proksi aja nih. Untuk membuat kekuatan yang dominan nyata. Ini sponsornya dulu kan Uni Soviet, Amerika sama Eropa kan. Sekarang pecah kongsi. Sekarang ini kan pecah kongsi ini. Para sponsor ini kan. Apa istilahnya? Bandar pecah kongsi. Makanya sikapnya Rusia kan beda dalam soal ini. Kan dukung Palestina. Iya kan? Eropa terbelah, bingung nih. Bingung. Amerika jelas. Iya kan? Langsung datang dia. Langsung datang. Tapi perlawanan dari dalam negerinya kan luar biasa semua. Iya. Yang tidak setuju dengan Netanyahu. Tidak setuju dengan itu. Jadi sekarang kalau kita lihat, saya bilang, ini masalah gitu. Kalau Bapak tidak ambil langkah ini bahaya buat kita. Itu belum kejadian, Mas Anies sudah bisa membayangkan bahwa itu ada. Karena kita udah melihat bahwa rentetan konflik ini sudah akan menuju ke situ. Ini tinggal menunggu momentum ledakannya. Tapi krisis globalnya itu sudah akan meledak. Kayak keniscayaan sejarah lah ya. Itu keniscayaan. Nah, walaupun saya sih yakin ya bahwa bukan cuma saya yang ngomong begitu ya, pasti banyak orang yang bicara kepada beliau, tapi akhirnya itu kan diterima. Dan itu relatif menyelamatkan pemerintah. Coba bayangin waktu kalau kita masuk di era pandemi waktu itu ya. Dan kita masih tidak menyatu kalau oposisi gitu ya. Masih ada. Bayangin kalau oposisi tiap hari ini disirami dengan teori konspirasi tentang COVID ya. Oke. Nggak kelar. Kebayang nggak? Gitu. Iya. Iya kan? Jadi rekonsiliasi baru itu benar-benar blessing. Saya bilang juga sama presiden juga selanjutnya. Ini kira-kira bulan-bulan Februari tahun ini ya, 2023. Pak, kita perlu melanjutkan koalisi besarnya. Kenapa koalisi besar ini penting, Pak? Karena tantangan yang akan kita hadapi setelah periode Bapak jauh lebih berat daripada periode Bapak ini. Yang periode Bapak ini baru permulaannya. Pengantar lah ya. Baru pengantarnya. Waktu itu kan Nasdem udah deklarasi Anies Baswedan. Itu yang jadi persoalan sih sebenarnya. Pak, ini koalisi Bapak pecah loh ini. Tahu-taunya setelah itu PDIP mengumumkan Ganjar. Meskipun ya di fait accompli ya Pak Jokowi suruh datang. Agak kacau. Waktu kita bertemu lagi saya bilang, Pak, ini makin pecah koalisinya Pak itu. Pertahankan apa yang ada. Pertahankan apa yang ada itu. Dan saya juga bilang, Pak, rekonsiliasi ini mutlak kita lakukan. Karena nanti seandainya misalnya nih, saya mendukung Prabowo sekarang yang ketiga kalinya. Misalnya beliau menang, yang akan beliau hadapi jauh lebih berat daripada yang dihadapi oleh Jokowi itu. Jadi apa yang pertama kali kita hadapi kalau ada tekanan global seperti itu? Persatuan. Makanya rekonsiliasi itu
Termasuk ketika kita memandang Gibran sekarang. Saya itu Ya, tidak gimana? memandang Gibran sebagai Gibran. Apa, tapi dia faktor perekat. Saya memandangnya ini adalah kelanjutan rekonsiliasi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Oke. Ini dikatakan Pak Presiden juga sih Iya. sebenarnya. Itu menurut saya lumrah saja itu. Mungkin bukan pilihan yang ideal bagi banyak orang, ya. Karena faktor umur dan proses politiknya di MK dan seterusnya. Tapi kalau kita merujuk kepada ide besarnya, ide besarnya, Ini adalah ide besar kelanjutan. itu ide rekonsiliasi itu tadi. Karena itu yang bisa bikin kita survive nanti. Dan negara seperti Indonesia ini kan negara yang tingkat keragamannya secara agama, secara ideologi, dan kemudian juga secara geografi sebenarnya ini kan paling gampang dipecah ini negara. Cuma perlu dua hal di sini Mas sebenarnya. Satu, sedikit krisis ekonomi, nggak perlu serius-serius amat itu. Sedikit aja. Sedikit aja. Yang kedua itu pemain global yang ikut main. Oke. Kan Pak Harto jatuh bukan karena krisis ekonomi Mas, krisis yang diciptakan. Ya. Krisis Ada pemain mata uang global kan? ya. Ya. Karena ada global player yang masuk. Thailand, Malaysia, terus Kita kemudian ini beruntung karena kita bukan jadi fokusnya para global player itu. Coba tapi kita jadi rank back. Syria, Oke. ya kan? Coba lihat Ukraina sekarang. Kasihan tuh negara kan. Ya, ya. Global player mana situ, artinya negara kita dijadikan sebagai playground bagi negara-negara itu. Proxy tadi ya. Begitu kita dijadikan negara sebagai playground negara itu, hancur kita gitu. Cuma perlu sedikit pemantik. Ya. Nah, sebenarnya pemerintahan yang kuat sekarang diperlukan untuk itu. Mengantisipasi. Mengantisipasi itu. Jadi kalau tanya alasan kenapa saya dukung Pak Prabowo, ya kira-kira itu sebabnya. Tapi ada resiko kan Pak Anies mengambil keputusan itu? Ada resikonya, kita menyadari betul resikonya, tetapi secara narasi ini sekuensial aja jalan gitu, masuk dari awal gitu loh. Karena ide besarnya ini adalah bagaimana kita survive dan bertumbuh di tengah krisis, maka secara otomatis langkah politiknya adalah menyatukan elit. Ya, kita tentu tidak bisa mendapatkan tingkat kesatuan yang paling tinggi ya. Paling tinggi. Tapi paling tidak ya maksimum. Iya kan? Dan ini diupayakan maksimum. Itu yang sekarang sedang kita upayakan. Ya, kemarin terakhir ketemu dengan Presiden juga mengatakan kita bersatu aja belum tentu kita bisa mengatasi ancaman atau tantangan global yang gitu. Apalagi kita terpolarisasi atau misalnya terpecah. Saya bilang Pak, dalam masalah Palestina ini Pak. Pak, di sini ada anomali dalam kasus Palestina ini. Setelah serangan 7 Oktober itu, Israel hanya punya satu cara untuk menjaga nama baiknya secara militer, secara intelijen. Kan hancur tuh, mitos ini hancur kan? Bahwa dia tidak bisa diserang atau nggak bisa Negara yang dimasuki. tidak terkalahkan ini semua hancur semua ini seketika ini kan? Menghancurkan Hamas. Cuma ini tujuan yang tidak bisa tercapai. Persoalan di dalamnya adalah bagi Israel dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2019, 4 tahun terakhir ini, dia mengalami 5 kali pemilu. Ya. Karena tidak bisa membentuk pemerintahan. Nah, Netanyahu ini punya kasus hukum. Kalau damai dia masuk penjara. Jadi dia akan memilih perang. Supaya tidak segera masuk penjara. Nah, sekarang kalau perang, dia nggak akan bisa menang kalau melalui serangan darat. Jadi dia harus melakukan taktik Vietnam, perang Vietnam atau perang Yugoslavia. Istilahnya genosida yang harus dilakukan kepada sipil dengan serangan udara. Pembantaian sipil melalui serangan udara. Kan itu yang dilakukan oleh Amerika di Vietnam. Ya, ya. Ya kan? Diterapkan itu di juga situ yang dilakukan di NATO Yugoslavia. di Yugoslavia kan. Kayak gitu. Coba kalau ini berkembang menjadi perang kawasan, ya kan? Apalagi kalau sebelum pemilu. Wah, iya. Harga energi naik. Minyak lah terutama kita Minyak sangat naik kan? tergantung. Nah, kalau minyak naik, presiden nggak bisa mengatasi, negara nggak bisa mengatasi, capres pun nggak bisa mengatasi. siapa capres semuanya capres nggak bisa gitu. Jadi sebenarnya itu masalah besar Pak. Coba kita lihat satu masalah, makanya saya bilang Pak, segera lakukan langkah diplomatik Untuk melakukan untuk upaya. ceasefire. Kalau nggak kita semua jadi korban. Collateral damage tadi. Kita itu ya. jadi collateral damage lagi gitu. Bahaya Pak, kan kita misalnya impor minyak kita kan hampir, saya nggak tahu angka persisnya sekarang ya, tapi kita sangat hampir tergantung sejutaan lah. ya. Itu umumnya dari Saudi, dari Iran. Dan begitu harga naik, Begitu harga naik kan, masalah, iya kan? Nah, jadi di tengah konflik geopolitik yang sekarang ini yang sangat kita perlukan itu adalah
persatuan elit dan itu rekonsiliasi. Cuma memang ya kita nggak bisa mencapai angka maksimalnya, kesatuan maksimumnya. Iya, sebanyak mungkin yang bisa kita satukan itulah yang kita lakukan. Pengalaman 2019 mungkin nggak nanti 2024 setelah pemilu terjadi rekonsiliasi pihak-pihak yang itulah bagusnya sistem ini kan udah dimulai itu sebenarnya, udah ada presidennya. Jadi kalau dalam sistem parlementer itu koalisi itu kan mutlak. Ya. Tapi koalisi dalam sistem parlementer dilakukan setelah pemilu untuk membentuk pemerintahan. Kalau dalam sistem presidensial bisa dua kali. Sebelum sama setelah. Satu untuk menentukan calon presiden karena ada threshold 20%. Ya. Satu lagi untuk membentuk pemerintahan. Ya kan? Ya. Jadi sangat mungkin bahwa sekarang setelah kita tempur setelah pemilu itu kita bisa menyatu lagi. Makanya saya juga bilang kepada para tim sukses nih, kandidat dan semua lain. kandidat yang lain ini, jangan terlalu keras gitu. Sisakan ruang untuk berdamai gitu loh. Kan nggak enak menarik omongan, kan nggak enak gitu loh. Kita udah mencela capres ini, capres itu, sebenarnya habis itu gabung gitu, kan nggak bagus. Gitu. Dan potensi gabung itu sebenarnya kan potensi yang bagus ya. Potensi bagus. Dan itu ya tadi saya cerita, saya pernah ke suatu negara, ketemu editor-editor dari negara lain, itu dia bertanya, itu Indonesia gimana dijelaskan dua calon kandidat yang berseberangan bisa bersatu, dan itu how? Nah, itu enaknya Indonesia. Nah, karena begini Mas, kalau mumpung Mas Yusuf nanyain itu ya. Tahun 2013 dulu saya bikin penelitian. Apa sih core value masyarakat Indonesia itu? Core value-nya. Nilai intinya apa sih? Saya ketemu dua hal. Yang pertama itu agama, yang kedua keluarga. Keluarga, core value Indonesia. Jadi demokrasi kita itu memang itu ya demokrasi kekeluargaan. Kompetisi iya, tapi nggak musuhan banget lah gitu. Masih keluarga lah ya. Masih keluarga gitu. Jadi itu yang bikin orang juga susah membacanya di luar sana gitu kan. Di luar sana kan orang terlalu dipisah oleh narasi. Iya kan? Jadi begitu ini beda apa namanya? Maka harus berseberangan. Harus berseberangan. Dan orang terbiasa dengan pemerintah dan oposisi. Padahal kita nggak ngeblend. Nah, kita kan bisa nggak sih kita bikin bukan seperti model Cina, bukan juga seperti model Eropa dan Amerika, ya model kita sendiri. Iya kan? Ada demokrasinya, ada prosesnya itu semuanya. Tapi suasananya suasana kekeluargaan. Bisa dong. Gitu. Bisa. Dan itu model baru, mungkin jadi superpower yang baru tadi. Kenapa peristiwa politik itu harus menghancurkan kita secara sosial? Dan harusnya nggak perlu juga. Bagusnya adalah nilai sosial kita ini justru menyatukan kita secara politik. Kan bagusnya kan begitu. Ya, agama sama keluarga tadi. Agama sama keluarga tadi itu. Makanya ya susah lah kita memisahkan agama dengan politik di Indonesia, nggak mungkin. Kita kembali ke tadi ya. Kembali lagi gitu. Dan itu mencegah supaya kita nggak ada degenerasi disintegrasi. Nah sekarang negara-negara besar kayak misalnya Amerika sekarang, nanti Rusia, Cina, India, ini ancaman terbesar mereka itu disintegrasi. Ya. Mas ini misalnya Cina ya, kan kita belum tahu nih tingkat elastisitasnya secara sosial begitu pertumbuhannya misalnya di bawah 4%. Seberapa kuat dia bertahan? Ya. PR loh. Dengan populasi sebesar itu kan. Ini kan dalam kasus Cina ini kan ini adalah perjalanan yang belum sampai. Mimpinya masih jauh ya? Masih jauh kan. Tapi dalam kasus Amerika ini kan disparitas, ketimpangan yang luar biasa gitu. Ini ancaman perang saudaranya juga besar. Ya. Dalam kasus Eropa ini sama, ketimpangannya juga besar gitu ya. Cuma kalau Eropa ini kan sistemnya lebih lain ya dibanding Amerika gitu. Walaupun size-nya secara populasi sebenarnya tidak terlalu jauh gitu ya. Tetapi karena dia negara-negara yang kecil-kecil gitu ya, banyak, jadi persoalan domestik itu mungkin lebih terserap ke satu-satu masing-masing kayak begitu tuh. Dan ini Eropa ini lebih fleksibel ya, di luar dari persoalan mata uang, lebih mirip ASEAN ya. Dia makanya lebih mengikat karena ada persoalan mata uangnya. Kalau ASEAN kan nggak punya mata uang bersama kan itu ya. Tapi Rusia juga punya persoalan yang sama. Gitu. India punya persoalan yang sama. Indonesia juga punya persoalan yang sama. Gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati mengantisipasi persoalan ancaman disintegrasi. Itu pemerintahan apapun bisa gagal anytime. Dan makanya seruan tadi pas tuh tadi.
Ya kampanye tapi jangan gitu-gitu amat Ya. lah. Kita punya potensi untuk kemudian Sisakan bersatu ruang lagi. untuk berdamai lagi gitu lah. Terakhir nih Mas, ini kayak udah hampir kelar nih. Gelora itu kan identik dengan Mas Anies dan Pak Fahri. Itu relasi yang bagaimana dan bagaimana mencegah tadi discontinue sama degenerasi di Gelora sendiri. Jadi kita di awal waktu mau mendirikan Gelora ini, saya bilang kita niatkan partai ini sebagai semacam wakaf kita ini semuanya. Kita dirikan ini baik-baik. Suatu waktu kita akan meninggalkannya gitu. Dengan kesadaran itu. Dengan kesadaran itu. Kenapa? Karena yang namanya tuntutan regenerasi itu kan niscaya. Itu alamiah sesuatu itu. Warisan kita yang terbesar itu sebenarnya bukan sekedar leadership, tetapi adalah warisan narasi, gagasan tadi ya, gagasan, ide yang ruang waktunya itu panjang. Gitu. Melampaui generasi kita, bahkan bisa bertahan beberapa generasi kemudian. Nah, memang seperti yang saya katakan tadi, kita nggak sempat di awal karena pandemi itu 2 tahun diseminasi idenya secara sangat masif ya. Itu aja sih kendalanya. Tapi pertemuan saya dengan Pak Fahri itu sebenarnya karena sejak zaman mahasiswa ya. Dari pengalaman saya dengan beliau itu, saya itu begini Mas Busmi, saya itu kalau saya mencintai orang, saya suka bikin list nama, saya doain kalau saya lagi sholat. Wah, ini pertemanan yang sangat intens ya. Saya punya daftar nama panjang untuk didoakan. Satu-satu saya doain. Nah, Pak Fahri ini salah satu yang saya masukkan di dalam list itu yang selalu saya doakan. Yang saya suka pada beliau itu adalah learning capacity-nya dan kejujurannya itu. Jadi dia orang yang mau belajar. Sekarang di Indonesia orang mengenal dia sebagai ahli hukum. Padahal sebenarnya jadi ekonom. Karena dia kemampuan belajarnya terus. Dia kemampuan belajar otodidaknya yang luar biasa gitu. Kemarin baru peluncuran buku trilogi kesejahteraan ya. Jadi ini dia punya kemampuan belajar otodidak yang luar biasa. Gitu. Yang kedua dia jujur dengan ide-idenya. Sebenarnya bagi kebanyakan politisi dia dianggap naif gitu ya. Dalam pengertian itu ya. Kadang-kadang kan kejujuran di politik itu era politik praktis begini kan dianggap kenaifan ya. Tapi menurut saya menjadi politisi itu menjadi pemikir. Menjadi leader, menjadi pemimpin itu menjadi guru. Dan katakanlah sekarang kita ada di tahap ini ya. Berusaha mengejawantahkan, memanifestasikan apa yang kita pikirkan sebagai jalan perjuangan gitu. Nah, saya bertemu dengan Pak Fahri dari sisi ini nih. Dari sisi bondingnya ini karena kita teman diskusi yang panjang. Saya belajar banyak dari dia, walaupun saya nggak tahu dia belajar apa dari saya gitu ya. Tapi yang saya suka itu tadi yang kejujuran dan kemampuan untuk terus menerus. Dan menurut saya orang suka bilang bahwa beliau berani. Menurut saya keberaniannya itu karena dari kejujurannya. Hanya orang jujur yang berani sih. Banyak orang berani, tapi begitu punya masalah dia nggak berani lagi. Kalau dia karena ada kejujuran itu, makanya kita lihat ada konsistensi kan. Tapi yang menarik adalah kemampuan dia belajar secara otodidak itu luar biasa tekunnya. Dan kita di Gelora karena kekuatan utamanya ini adalah narasi seperti ini. Ini yang kita jaga betul di tradisinya ya. Tradisi organisasi pembelajar. Karena apa yang saya anggap masalah hari ini belum tentu jadi masalah bagi pada pemilih yang akan datang dan seterusnya. Tapi ini juga yang memudahkan kita. Waktu kita menurunkan ide besar itu menjadi agenda kampanye gitu, jadi gampang gitu loh. Praktikalnya ada, tapi mimpi besarnya ada. Dan biasanya seperti yang saya katakan itu, waktu orang menangkap ide besarnya dari agenda yang kecil ini, itu ada rasa excitement-nya itu, ada apa namanya? Wow ya, dapat. Itu orang merasakan. Kayak pencerahan. Iya benar. Ini bagian baru kita ketemu. Gitu. Dan ini alhamdulillah yang kita coba yang coba kita gaungkan terus ya. Misalnya ketika Pak Fahri dulu banyak mengkritik KPK ya, itu kan resiko besar sebenarnya. Sangat beresiko gitu. Tapi dia lawan dan lama-kelamaan kan orang jadi melihat konsistensinya konsistensinya dari sisi itu.
Sekaligus ini membuat dia seperti seakan-akan dianggap sebagai ahli hukum gitu. Dan dia belajar sekarang. Karena dia belajar secara otodidak aja gitu loh. Padahal backgroundnya sebenarnya ekonomi gitu loh. Oke. Tapi target kalau Dan real Mas kan Yusuf tadi. mungkin belum pernah dengar dia khutbah Jumat. Oh belum. Tapi Ah, tadi itu kan yang jadi di khatib Lombok juga dia. di Lombok itu suaranya mantap. Tapi terakhir nih Pak Anies, kan ada mimpi besar dan langit kita terlalu tinggi untuk terbang kita yang terlalu rendah. Tapi kan ada hal yang realistis harus dicapai. Gelora sendiri 2024 realistisnya Kalau menurut saya lompatan pertama Gelora nanti adalah lolos threshold dulu. 4%. 4% itu insya Allah ya. Dan mudah-mudahan insya Allah sih dengan dukungan masyarakat dan dengan pertolongan Allah insya Allah ini bisa kita capai. Dan mudah-mudahan insya Allah lompatan selanjutnya itu akan lebih besar setelah itu insya Allah. Ada pijakan yang bisa dipakai untuk melompat. Kita juga realistis di dalam melangkah. Saya selalu berpikir begini, ide besar itu harus kita gaungkan. Tapi waktu kita melangkah, langkah kita langkah kecil. Oke. Iya kan? Jadi Supaya juga nggak ngawang-ngawang terus ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir begini, kalau Anda mendengarkan ide saya, mungkin Anda berpikir saya seorang utopian gitu ya, orang yang mengawang-awang. Tapi kalau Anda melihat cara saya bekerja, saya orang yang paling realistis. Oke. Kombinasi antara yang lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk sampai cita-cita batas besar. tenaga kita yang paling akhir, stop di situ. Habis itu kita lanjutkan lagi. Jadi dengan cara begini kita bisa memadukan antara narasi besar yang dibawa oleh partai. Sebab itu yang membuat narasi besar itu bagusnya begini Mas. Dia nggak punya batasan waktu untuk bertumbuh. Ya, kapan aja. Terus dia seberapa akan naik. besar, Nggak ada mentoknya. Ya. Nggak ada bentuknya karena laginya tinggi kan. Anda naik terus, itu akan ada terus ketemu idenya itu. Nah, tapi pada waktu yang sama sikap realistis itu lihat langkah-langkah itu kaki. langkah-langkah itu. Makanya saya bilang tadi, kira-kira kalau Anda mendefinisikan Partai Gelora sekarang ini, waktu dia didirikan tahun 2019, kira-kira akan sama dengan Sumpah Pemuda waktu hari kemerdekaan. Butuh waktu ya, kira-kira 28 sampai 45. Jadi waktu tahun 45 nanti kita menengok ke belakang, salah satu tonggak dalam kemajuan kita menuju Indonesia emas adalah 2019. itu adalah Partai Gelora. Gitu. Itu idenya gitu ya. Tapi kalau Anda melihat Gelora sekarang, Anda melihat histori ke belakang gitu kan. Oh iya, ini tahapannya. Jadi ada akar sejarahnya, ada sikap realistisnya dengan kebutuhan Langkah saat ini, tapi juga ada mimpi besarnya. Jadi setiap waktu kita menengok ke belakang, kita tahu pijakan kita di mana, tapi Dan begitu kita melihat ke depan, kita tahu kemana kita berjalan. Itu pentingnya gagasan itu dan realistis. Thank you Mas Anies. Makasih. Wah, ini saya kayak kuliah nih dapat pencerahan dari dosen yang luar biasa soal geopolitik, sama tadi yang saya ambil soal disintegrasi dan ancaman kita di dalam. Banyak orang nggak sadar. Betul ya. Ada yang sadar tapi nggak tahu mau ngapain. Iya. Nah ini sadar dan tahu mau ngapain. Mudah-mudahan ini jadi ruang buat kita. Makanya kalau lihat masa depan, capresnya nanti itu jangan cuma lihat orangnya, lihat konteksnya. Lihat konteksnya. Prabowo dan Gibran ini bukan Prabowo Gibran, tapi ini adalah konteks. Konteksnya itu rekonsiliasi. Gitu. Tapi untuk mereka yang nggak bersiap untuk berrekonsiliasi gimana? Untuk mereka yang nggak siap untuk rekonsiliasi yang ditawarkan, dia nggak akan punya ruang. Karena gerak sejarah akan ke situ. Kita akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar dari kapasitas kita sekarang. Menyatu pun belum tentu kita kuat. Apalagi kalau pecah. Gitu. Terima kasih. Saya pikir masih ngobrol biasa, tentunya udah mulai tadi. Ini jebakan. Karena emang kita nggak pernah punya tagline atau punya hey guys gitu, nggak ada. Langsung ngobrol. Tiba-tiba udah panas aja Mas Anies. Ya. Kalau ini masih teduh, ini bisa ngobrol 2 jam ini. Saya masih perlu menggali banyak yang tertarik untuk saya ambil. Mas Anies, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol. Udah datang ke tempat kita juga nih. Di tempat yang asik nih. Di tengah kota tapi suasananya di Bogor. Betul. Panas aja sedikit. Thank you ya. Ya, Anies.